akan melakukan praktikum robotika di labor robotika. Saya akan Kasagi. Saya Rosa. Saya Fadila. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saudara Rosa dengan NIM 23101927 dari kelompok 22 Robotika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang robot, pengertian dari robot manipulator. Sini pada modul kita disebutkan robot manipulator adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk manipulasi objek dengan presisi tinggi, sering digunakan dalam aplikasi industri seperti otomasi pabrik, pembuatan penanganan material berbahaya. Dengan beberapa derajat kebebasan, manipulator ini mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek robot dengan seperti hero manusia. Nah, robot manipulator ini adalah lengan robot yang mekanis yang dirancang untuk meniru gerakan lengan manusia sehingga mampu memegang, menekan, memutar, dan memanipulasi objek secara otomatis maupun semi otomatis. Selanjutnya bagian robot AM manipulator yang mana terdiri dari 4. Yang mana pertama itu ada base, itu adalah bagian yang menjadi fondasi dan penopang seluruh struktur robot. Basis biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Yang kedua itu ada link, di mana itu adalah segmen atau lengan yang menghubungkan sambungan join satu dengan yang lainnya. Mana link ini adalah bagian yang bergerak dan membawa end effector mendekati objek yang akan dimanipulasi. Lalu ada join. Join itu adalah sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Terdapat berbagai jenis join seperti rotasi atau revolt join dan translasi atau prismatic join, yang mana masing-masingnya itu memberikan derajat kebebasan berbeda. Gambar pada gambar 3 ini itu merupakan jenis konfigurasi robot AM dengan bagian join yang berbeda-beda. Lalu ada end effector, di mana bagian paling ujung dari manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. Di mana end effector bisa berupa gripper, alat las, alat motong, atau alat khusus lainnya, tergantung pada aplikasi bot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adnan Kaswagi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari degree of freedom atau konsep dasar kebebasan bergerak pada sistem mekanik dan robot arm. Pertama, mari kita bahas apa itu degree of freedom atau DOF. Nah, degree of freedom adalah jumlah parameter independen yang menentukan konfigurasi atau posisi suatu sistem mekanik dalam suatu ruang. Nah, secara sederhananya, degree of freedom atau DOF sendiri itu menentukan berapa banyak cara suatu benda dapat bergerak secara bebas. Dimana untuk menghitung DOF, rumus umum itu bisa kita gunakan, yaitu rumus umum dari Grubler, yaitu DOF sama dengan 6 dikali N kurang 1 dikurang total dari 6 kurang F dari E, dimana N adalah jumlah link dan F adalah DOF setiap join. Nah, untuk jenis-jenis DOF kita dapat melihat gambar. Yang biru itu adalah translasi terhadap sumbu Z, itu ada up dan down, up ke atas dan ke bawah. Lalu yang merah itu ada kiri kanan terhadap X, back and forward. Maaf, itu terhadap Y, back and forward. Lalu terhadap X itu right and left. Lalu kita memiliki 3 gerakan rotasi, yaw terhadap sumbu X, yaw terhadap sumbu Z, roll terhadap sumbu Y, dan roll terhadap sumbu X, dan pitch terhadap sumbu Y. Nah, jenis-jenis gerak ini secara umum yaitu yang pertama saya sebut tadi, X itu maju mundur, Y kiri kanan, Z atas bawah. Untuk rotasi itu adalah gerakan translasi, dan gerakan rotasi ada roll perputar sumbu X, pitch terhadap sumbu Y, dan yaw terhadap sumbu Z. Nah, pada DOF robot manipulator itu kita ada mendekat beberapa nih, di mana join itu adalah sumber DOF, di mana setiap join atau sendi itu akan berkontribusi terhadap satu DOF. Semakin banyak join, semakin besar DOF robot kita. Nah, tipe-tipe join ini umumnya itu adalah revolute join itu yang rotasi, dan prismatic join itu merupakan translasi. Nah, DOF kemampuan robot itu biasanya 6 DOF itu dapat range posisi dan rotasi bebas di ruang 3 dimensi, sedangkan yang kecil dari 6 itu pergerakannya akan terbatas. Umumnya itu ada 2 DOF, 3 DOF, 6 DOF, dan 7 DOF. Nah, perbandingannya itu 1-2 DOF itu terbatas, 3 DOF itu planar, 6 DOF itu full 3D position dan orientation, dan 7 DOF itu merupakan sudah cukup redundan dan memiliki elbow avoidance, dan itu bisa digunakan pada contohnya pada robot bedah. Nah, DOF ini menentukan fleksibilitas gerak robot,
lebih banyak dop, artinya lebih fleksibel, namun akan lebih kompleks untuk dikontrol. Kita akan membahas bagian forward dan inverse kinematics pada robot. Nah, kinematika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerakan robot tanpa membahas gaya penyebab geraknya. Pada robot manipulator atau robot arm terdapat dua konsep utama, yaitu forward dan inverse kinematik atau kebalikannya. Untuk forward kinematik sendiri itu merupakan proses menghitung posisi dan orientasi ujung robot atau end effector berdasarkan sudut tiap join yang diketahui. Jadi untuk forward dan inverse ini sendiri itu kita akan menentukan posisi akhir dari end effector ini. Di akhir itu dia akan berada pada posisi mana pada sudut dan pada bidang XYZ-nya. Nah, kalau untuk yang forward kinematik ini, misalnya pada robot arm, kita sudah mengetahui besar sudut motor pada setiap sendi. Nah, dari data tersebut, sistem dapat menghitung posisi tangan robot berada di titik mana. Nah, untuk inputnya itu adalah sudut join, sedangkan outputnya adalah posisi robot dalam koordinat XYZ. Kinematika forward ini sendiri biasanya lebih mudah karena hanya mengikuti struktur dan panjang link robot menggunakan persamaan matematika. Untuk inverse kinematik itu merupakan kebalikan dari forward kinematik. Pada metode ini, kita itu posisi tujuan robot sudah diketahui terlebih dahulu, kemudian kita menghitung berapa sudut tiap join agar ujung robot atau end effectornya itu berada pada posisi yang sudah kita ketahui lebih dahulu tadi, atau posisi tujuannya. Jadi inputnya adalah posisi target dan outputnya adalah sudut join berapa agar kita dapat mencapai posisi target tersebut. Contohnya, jika robot ingin mengambil benda pada koordinat tertentu, maka inverse kinematik akan menentukan berapa derajat masing-masing motor harus bergerak agar tangan robot tetap dapat mencapai posisi tersebut. Inverse kinematik ini sendiri lebih sulit dibandingkan forward kinematik karena satu posisi bisa memiliki beberapa kemungkinan sudut. Bahkan terkadang ada posisi yang tidak dapat dijangkau oleh robot. Nah, untuk mudahnya, itu untuk mempermudah konsepnya, itu kita dapat mengatakan bahwa format kinematik itu sudutnya sudah kita ketahui, yang kita cari merupakan posisi robot pada sumbu XYZ, tergantung robotnya sendiri. Nah, untuk inverse kinematik itu kita mengetahui posisi target yang ingin dicapai, dan maka kita mencari sudut joinnya agar dapat mencapai posisi target tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan komponen yang digunakan. Di sini untuk motor manipulator sendiri, kita menggunakan jenis motor yaitu Dynamixel AX12A, di mana dia memiliki sudut rotasi sekitar 360. Namun pada video kali ini kita gunakan sudutnya dalam rentang 180, yaitu dari negatif 90 hingga 90 derajat. Nah, kita menggunakan 1, 2, 3, 4 motor Dynamixel AX12A, dimana untuk controllernya kita gunakan itu adalah Tensi 4.0. Nah, karena Dynamixel AX12A ini hanya memiliki satu jalur data komunikasi, sedangkan dia itu merupakan data serial, jadi kita membutuhkan sebuah IC penerjemah dari data serial Tensi, yaitu UART RX dari dua jalur data menjadi satu data untuk motornya, dimana situ IC yang kita gunakan untuk menjemahkan itu adalah IC 74HC 21N. Baiklah, itulah di sini kita memberikan beberapa sumber, yaitu sumbernya kita PSU menggunakan sesuai dengan rentang tegangan dari Dynamixelnya, yaitu dari 9 sampai 12 volt. Namun untuk keamanan kita berikan sebuah jarak aman, yaitu 0,9, jadi tegangan kita pakai adalah 11,1. Jadi kita gunakan kapasitor untuk agar menjadi kompensasi apabila motor nanti terlalu berat. Berikut ya, itu komponen-komponen yang kita gunakan. Cukup dari saya. Di sini kita mempunyai robot arm manipulator, di mana robot arm manipulator sendiri adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri itu ada base atau fondasi untuk robotnya, dan lalu ada link atau sambungannya itu untuk menyambungkan antara join-join, dan lalu ada join atau sendi itu untuk menyambungkan antara dua buah link, dan lalu ada di sini ada end effector atau merupakan alat untuk yang akan berinteraksi langsung dengan objek yang akan dimanipulasi nanti. Dan sekian. Kali ini kita akan menjelaskan
menjelaskan bagian codingan dari Arduino IDE. Di sini pada robotnya memiliki itu 4 tempat motor. Yang motor pertama itu kita kasih 13, yang kedua itu ada 1, yang ketiga itu ada 4, yang terakhir itu ada 2. Dan ini pada codingannya kita membuatkan robot itu sedang di posisi home. Itu dia tuh berdiri seperti itu. Lalu jika kita ubah yang pertama itu pada posisi 13, robot akan berputar ke arah 50 derajat. Nah, sekarang kita posisi yang motor kedua 50 juga, motor akan arah 50. Terus yang ketiga, motor yang ketiga adalah motor keempat 50. Dan yang terakhir posisikan 50, maka manufakturnya 50. Jika ingin posisi 0 kembali, kita tinggal posisi 0. Posisi home ya kita tinggal 0. Nah, saya akan melakukan pengukuran dari bot AM manipulator, di mana pada perhitungan ketika sudutnya itu minus 90, 30, 90 dan 45 didapatkan panjang angka sini ke sini itu yang X-nya itu sebesar 9,4. Lalu ketika dia X-nya itu karena dia menggunakan 90, maka panjang X-nya itu adalah 0, dan ketika Y-nya itu panjangnya itu sebesar 45. Ya.